sore guys, ketemu lagi tentu dengan Jack Volta lagi. Kalau Anda lakukan ini semua ini di video ini yang saya unggah, khususnya kalau misalkan evap ini ketusuk, ini pasti saya jamin jadi. Sudah bolak-balik saya bilang, kulkas ini kuncinya kapiler, kunci utama. Kalau yang tidak kena tusuk, kalau kena tusuk seperti ini tentu tetap saja kunci kapiler. Kedua ini perlu diingat ini. Kedua luar biasa pentingnya ini kunci oli. Jadi misalkan Anda main tambal nggak tahu olinya berkurang atau tidak atau campur oli air, ini pasti habis. Karena oli ini kalau berkurang jauh piston panas kemudian kancet, kalau campur air oli ini akan piston ini akan kancet juga. Makanya dengan cara seperti saya yang akan Anda saksikan video ini, saya nambal evap kulkas sub satu pintu yang model baru, ya, model baru. Kemudian sudah pasti saya habisin dari awal. Olinya, flashingnya seperti apa Anda saksikan. Kemudian kenapa ini tidak mampet-mampet juga Anda saksikan. Kenapa ini optimis ini tidak ada air Anda saksikan. Cara ini cepat, efisien. Kemudian saya meyakini pasti benar karena oli ini sudah pasti saya tambahin sehingga maksimal. Oke? Jadi mau model apapun, konten apapun, oli ini tidak dilihat. Kalau seperti ini kasusnya, Anda bakalan habis ini. Tonton videonya ini. Sub satu pintu ini. Jadi kalau misalkan mengalami kasus seperti ini, datanya harus lengkap ini. Artinya ini ketusuk. Oke. Ini dinyalain berapa hari atau jam atau berapa ini dulu hitung-hitungan ini. Karena apa, ini air masuk ke evap. Saya akan tes untuk Anda para pemula ini. Apakah benar ini sehari misalkan atau 2 hari misalkan. Oke, sudah saya colokin. Ini masih sempurna, artinya belum saya apapun di pemipahan. Potong pertama, ini tentu pipa balik. Ini untuk data ini. Oke. Ini sudah ada air atau tidak, bahkan air sampai kompresor ini sudah ketahuan kalau kasus-kasus seperti ini. Sub ini pipa balik di sebelah kanan. Jadi saya bilang kalau di kiri mayoritas hampir semua, ini khusus sub juga banyak yang pipa balik ini di sebelah kanan. Oke. Jadi untuk data saya ini oli atau air ini.
ini sudah campur air. Kemudian saya akan tes lagi di press ini. Bahwa air ini sudah masuk kompresor apa belum. Jadi kalau kasus-kasus seperti ini, misalkan ketusuk di avap ataupun di kondensor bocor, ini tetap saja ini oli naik. Perbedaannya kalau di pipa balik, avap ini bisa campur air. Jadi ini oli sudah hampir ini akuratnya tetap saja dituang bahwa kompresor ini oli ini sisa berapa, kemudian campur air atau tidak. Kalau kasus-kasusnya seperti ini. Oke guys, jadi sudah saya copot ini kompresornya. Saya akan pastikan ini kasus-kasus seperti ini tentu pasti saya kopi rong bisa, manis apa pahit? pahit bisa, iya. Iya. Jadi kalau kasus yang namanya bocor, sudah saya bilang bolak-balik, bahkan saya unggah berapa puluh video. Pasti ini perlu disangsikan, karena ini data ini apa? Ini sama dengan motor, piston bergerak, kemudian oli ini kalau tidak maksimal, ini tentu saja piston akan masalah. Ini hasilnya nih. Jadi untuk patokan saya, mudah-mudahan untuk patokan para pemula ini, kalau pas kebetulan ada kasus seperti ini, bocor di avap, sudah berhari dicolokin, harus cek di oli. Oke. Masukin oli ya, pres saya sambung pipa 1/4, saya potong. Durang nyaru bocah, jarum pentul yang udah hit. Oke, saya sambung sudah. Kemudian ini terpotong, ini belum saya sambung, kemudian saya filter, saya potong, saya sambung pipa 1/4. Kalau saya masukin selang untuk flashing ini, jadi saya flashing tidak berat. Oke, ini yang potongan filter ini ya, saya sambung pipa 1/4. Oke, saya masukin selang, ini namanya flashing. Selang ini saya masukin metil.
sudah saya masukin ini ke pipa bekas sambungan dari filter. Kalau saya masukin ke pipa pres yang saya potong sama pipa serumpat, akan keluar di sini. Bisa Anda lihat. Ini namanya flashing ini. Oke, cukup sekali saja. Ini metil langsung hitungan detik. Oke. Seperti itu. Ini bersihnya kalau sudah disambung bisa, keluarnya di sono berarti itu ya. Oke, jadi seperti itu. Sudah tinggal disambung, kemudian keluarnya dari sono, gampang saja. Oke, sudah saya sambung, gampang saja keluarnya dari sini kalau mau bersihin. Oke, saya colokin. Tidak cukup banyak-banyak, tidak perlu ini. Intinya bersihin. Oke, tinggal pasang filter. Oke, instalasi sudah semua, filter sudah saya pasang, ini keluar. Oke, kalau seperti ini flashing evap ini saya tutup. Kalau vakum kapiler saya tutup, ini dari filter ini naik ke evap dan keluar ya. Ini keluarannya nih. Oke, jadi saya biarin, saya flashing ringan karena lubangnya di dalam ini bocor besar, jadi sudah bisa keluar dari dalam. Ini kosong, ada air atau oli. Saya biarin. Oke guys, sudah saya panasin, kerik panasin, kerik panasin, kerik panasin, baru tambalin. Ini dengan platinum yang meteran ini ya, warnanya seperti ini. Saya akan tes tambalin untuk Anda ini. Oke, sudah saya tambalin. Oke, harusnya ini rapat, bening. Ini
ini bening, ini bukan hitam. Oke guys, kalau sudah seperti ini tentu dites juga ini. Artinya seperti ini, saya kasih air misalkan, ntar saya hidupin, saya tekan ini ada gelembung atau tidak. Oke, sudah saya tes ini dengan air siram, tidak bergelembung. Kalau ditekan tutup, ini di atas ini tidak gelembung. Oke, jadi ini sudah tinggal bersihin seperti ini. Beres ini namanya flashing. Di atas sudah rapat, jadi angin ini keluarnya lolos ke pipa balik semua ini. Oke guys, install semua ini pengisian. Tentu ini sudah semua, tambal tadi sudah, kemudian oli sudah. Ini langkah, dua langkah ini, isi metil dan isi freon. Oke, oke guys, jadi ini saya isi metil. Kira-kira 2 tutup ini. Oke, saya langsung melangkah ke pasang selang, artinya ini vakum ini, saya langsung vakum ini. Oke, saya langsung vakum. Sub evap ini termasuk model baru ini. Jadi yang model seperti tadi itu evapnya itu model baru. Ini kodenya M10090Z ini yang kompresor yang ini. Oke, saya lagi vakum. Saya lagi vakum. Rokok, gak doyan rokok ini. Panas. Saya buka dikit ini freon ini sudah vakum. Ini freon itu ya, sudah melambat, saya tutup.
Oke, sudah saya tutup, nunggu dingin. Baru saya buka ini. Oke, jadi ini lagi langkah isi freon nih. Yang jadi permasalahan ini mampet atau tidak, ini itu saja sebenarnya. Oke, anget. Anget tapi ini baru masuk freon sedikit, sudah tutup lagi. Oke, belum full, saya akan lihat kondisi ini akan dulu freon untuk pastikan ini. Oke, sudah saya tutup. Saya akan pastikan tekanan ini belum banyak. Anda bisa dengar ini suara freon, dan tapi yang artinya ini tidak mampet dengan dulu. Saya juga nggak tahu ini kenapa ini tidak mampet, apakah ini cara ini freon saya buka kemudian ada freon saya baru tutup vakum atau bagaimana, saya nggak tahu ini selama ya. Oke. Intinya ini jelas ini tidak mampet. Saya akan tutup dulu videonya. Oke guys, saya akan tutup. Ini kan untuk bakar kambing. Oke, sudah saya tutup.